Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan rancangan analisis perusahaan yang kami buat PT Bagus Prima Fund Tbk dengan anggota kelompok saya sendiri, Ruri Maulidia Rahmas, NPM 1911031007, Raffi Latifa 1911031008, Dani Christian 1911031010, Meisya Sarlianti 1911031011, Brigita Afinka 1911031012. Next. Profil perusahaan, nama entitas PT Bagus Prima Fund Tbk, bidang usaha, sewa atau rental untuk kendaraan bermotor roda 4, berbagai kendaraan bekas jenis penumpang atau pribadi, passenger, dan niaga. Jenis produk, jasa. Alamat, CES Plaza, lantai 12 dan 15, Jalan Sudirman, KAF 21, Jakarta. Next. Sejarah perusahaan. Pada 1994, PT Bagus Prima Fund Tbk didirikan. Perusahaan resmi mulai beroperasi sebagai perusahaan sewa berdasarkan izin Pemerintah Keuangan Republik Indonesia nomor 90/KMK 017/19 pada tahun 2014 mulai membentuk sebuah anak perusahaan yang khusus bergerak dalam bidang sewa alat berat beroperasi mulai September 2014. Next. Latar belakang. Seiring dengan perkembangannya zaman, sarana transportasi sangat diperlukan untuk menunjang aktivitas, terutama dalam mempermudah perjalanan. Pada dasarnya, manusia dituntut untuk memenuhi kebutuhan karena keterbatasan kemampuan yang berbeda-beda. Tidak sedikit orang yang lebih cenderung memilih jasa rental mobil untuk mempercepat sistem kerja guna mempersingkat waktu dengan hasil yang maksimal. Rental adalah suatu bidang usaha di bidang jasa yang dalam kegiatan usahanya terdapat unsur yaitu sewa, sedangkan menyewa adalah suatu perjanjian atau kesepakatan di mana penyewa harus membayar atau memberikan imbalan atau manfaat dari benda atau barang yang dimiliki oleh pemilik barang yang dipinjamkan. Next. Perkembangan rental mobil. Banyak pengusaha muda yang kini mencoba berwirausaha untuk menunjang usaha lain yang sedang dibangunnya atau juga memang untuk menciptakan peluang kerja bagi yang lain. Namun juga kita bisa memperhatikan jenis usaha yang digemari oleh masyarakat Indonesia. Pada umumnya saat ini usaha yang sedang digemari adalah bisnis rental mobil. Perkembangan car rental Indonesia khususnya di Jakarta sangat meningkat tajam dan berkembang. Keuntungan yang diperoleh dari usaha rental mobil ini pun dapat dikatakan cukup menjanjikan. Next. Visi PT Bagus Prima Fund Tbk menjadi salah satu perusahaan sewa terkemuka dan terbaik di Indonesia dengan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Misi PT Bagus Prima Fund Tbk mendedikasi diri untuk memberikan layanan terbaik dengan komitmen untuk meraih pencapaian tertinggi dalam kualitas pelayanan terhadap pelanggan, hubungan antar karyawan, dan nilai pemegang saham. Next. Tujuan PT Bagus Prima Fund Tbk. Tujuan perusahaan untuk menciptakan nilai bagi pemegang saham serta memberikan kontribusi positif bagi lingkungan masyarakat di mana perusahaan berada dan beroperasi. Next. Yang pertama, sistem pengendalian internal. Next. Sistem pengendalian internal. Penerapan sistem pengendalian internal yang efektif di berbagai proses vital kegiatan usaha dan di setiap level manajemen membantu mencapai keberlanjutan jangka panjang perusahaan.
Fungsi sistem pengendalian internal memastikan bahwa tata kelola perusahaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan operasional, dan fungsi kepatuhan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan sesuai dengan arah tujuan perusahaan. Sistem ini merupakan upaya untuk meminimalkan resiko usaha dan penyimpangan etika bisnis yang dapat berdampak buruk pada kinerja dan citra BPF. Sistem pelaporan whistleblowing juga dimanfaatkan sebagai fungsi pengendalian internal perusahaan. Next. Sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada Raffi, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang kedua ada ketatnya sistem pengendalian. Nah, ketatnya sistem pengendalian ini dipicu oleh beberapa faktor. Yang pertama itu ada panduan kerja dan kepatuhan. Nah, perusahaan itu memastikan agar semua standar operasional prosedur atau SOP, tata tertib, dan semua peraturan terkait internal perusahaan maupun industri yang berlaku juga senantiasa dipahami, diimplementasi, dan juga dipantau. Selanjutnya ada perekrutan dan pelatihan. Nah, selama menjalani masa pandemi 2020, perusahaan kita itu terpaksa mengambil langkah efisiensi biaya karena salah satu dampak dari pandemi, sehingga perusahaan mengambil kebijakan untuk tidak merekrut karyawan baru dan tidak memperpanjang kontrak sebagian tenaga kerja yang belum jadi karyawan tetap. Selanjutnya ada pengendalian operasional. Nah, pengendalian operasional perusahaan dilakukan dengan cara memastikan seluruh kegiatan operasional telah sesuai dengan SOP dan kebijakan yang berlaku. SOP itu dievaluasi secara berkala untuk mengetahui efektivitasnya dan direvisi sesuai perkembangan yang ada. Selanjutnya, ada pengendalian keuangan. Nah, fungsi pengendalian keuangan perusahaan itu pelaporan tepat waktu serta pemanfaatan aset dan dana secara tepat dan efisien serta efektif dan dilakukan melalui pencatatan keuangan secara lengkap, akurat, dan handal. Selanjutnya, next ada biaya sistem pengendalian. Nah, biaya sistem pengendalian ini dibagi menjadi dua, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Nah, di tahun 2020, restrukturisasi pembayaran yang diberikan BPF kepada nasabahnya mencapai sekitar 35% dari total pembiayaan atau senilai 595,12 miliar. Nah, dari jumlah ini sekitar 50%-nya memilih skema pembayaran cicilan bunga saja. Dari total restrukturisasi 2020 hanya sekitar 30% yang masih berlanjut ke tahun 2021. Nah, sebagai hasil pencapaian kinerja tahun 2020, BPF mencatatkan pencapaian total pembiayaan BPF sebesar 835 miliar, total pendapatan sebesar 354 miliar, dan laba neto sebesar 41,26 miliar. Selanjutnya, ada biaya tidak langsung. Nah, biaya tidak langsung itu ada beberapa contoh konkret pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik yang dilaksanakan oleh BPF di tahun 2020. Antara lain, yang pertama ada identifikasi potensi risiko dilakukan sejak bulan Maret 2020 sejak pemerintah menetapkan pembatasan sosial akibat adanya pandemi COVID-19. Selanjutnya, memelihara hubungan baik dengan kreditur dengan tetap melakukan pembayaran pada para kreditur secara tepat waktu dan tidak mengajukan permohonan keringanan ataupun relaksasi. Selanjutnya ada memelihara hubungan baik dengan debitur dengan memberikan relaksasi pembayaran bagi para debitur yang dinilai perusahaan layak mendapatkan relaksasi karena usahanya terkena imbas COVID-19. Selanjutnya ada menjaga kepercayaan investor dengan menerbitkan obligasi senilai 200 miliar rupiah pada bulan Mei 2020. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada sistem insentif. Next. Jadi sistem insentif dari PT Bagus Prima Tbk ini jadi merupakan suatu evaluasi kerja yang diberikan kepada pegawai dan merupakan bentuk komitmen jasa kepada pegawai yang mencakup ketidakseimbangan jangka pendek dan jangka panjang dan ketidakseimbangan pasca kerja serta pesanggung pemutusan kerja. Jadi selain itu, sistem insentifnya itu mendukung kinerja karyawan yang harus melakukan pekerjaan dari rumah
maupun perusahaan, dan juga membuat skema tunjangan yang dapat mendukung karyawan untuk tetap bekerja tetap optimal meskipun tidak dapat hadir di tempat. Jadi dalam hal ini bahwa PT Bagus Prima Tbk telah mendesain sistem insentif sesuai dengan formula, bentuk, fungsi, dan ukuran pembayaran insentif. Artinya PT Bagus Prima ini telah melaksanakan sistem insentif dengan baik dan berjalan dengan lancar. Sistem insentif yang diberikan perusahaan itu adalah secara jangka pendek dan jangka panjang. Next. Jadi dari hasil data dan analisis terkait dengan perencanaan dan anggaran serta sistem insentif bahwa PT Bagus ini telah melaksanakan sistem insentif ya sesuai dengan peraturan pemerintah maupun dengan peraturan perusahaan itu sendiri. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dani. Selanjutnya adalah tinjauan keuangan. Nah, di tinjauan keuangan ini terdapat laporan laba rugi BWF yang menunjukkan bahwa kinerja BPF yang positif dan mampu menghasilkan laba usaha dalam situasi khusus pandemi COVID-19. Meskipun tentunya ada penurunan pencapaian dari tahun-tahun sebelumnya, laba usaha Bagus Prima Fund turun 44,8%, dan laba tahun berjalannya juga turun 4,9%. Lalu di sini ada penghasilan. Terlihat bahwa di sini bahwa penghasilannya terdiri dari pembiayaan konsumen, penghasilan administrasi, sewa pembiayaan, pajak piutang, dan lain-lainnya. Yang dimana mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Lalu di sini ada gaji dan tunjangan beberapa cabang. Gajinya tidak mengalami perubahan yang berarti dibandingkan dengan tahun 2019. Lalu ada kerugian penurunan. Di sini kerugian penurunan merefleksikan bahwa keberhasilan BPF dalam menjaga level NPL-nya dengan baik. Lalu ada pemasaran. Nah, di sini terlihat bahwa terjadi penurunan dikarenakan dihentikannya aktivitas pemasaran perusahaan selama beberapa waktu di tahun tersebut karena pandemi COVID-19. Lalu di sini ada laba usaha dan laba neto. Nah, di sini dapat terlihat bahwa laba usahanya mengalami penurunan, begitu pula juga dengan laba netonya. Hal ini disebabkan karena kejadian tak terduga yaitu COVID-19 yang berdampak luas terhadap kehidupan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat. Lalu ada selanjutnya perencanaan dan penganggaran. Nah, yang pertama ada pemasaran. Beberapa langkah pemasaran diterapkan oleh perusahaan di tahun 2020 yaitu sebagai berikut. Yaitu yang pertama dengan penetrasi pasar. Lalu ada tenaga pemasaran dan ada hubungan baik dengan mitra bisnis dan ada prinsip know your customer. Nah, prinsip know your customer ini yaitu prinsip yang membuktikan bahwa kehati-hatian dan pencegahan yang selama ini selalu diterapkan untuk menjaga tingkat kolektibilitas perusahaan dan menjaga integritasnya. Lalu ada proyeksi untuk tahun 2021. Nah, berikut ini beberapa target dan rencana kerja perusahaan untuk finansial 2021. Yang pertama, pendapatan ditargetkan 379,9
miliar. Produktivitas akan lebih digencarkan di semua cabang dengan inovasi produk yang lebih terjangkau dan dengan potensi kualitas yang lebih baik. Lalu laba ditargetkan 59,28 miliar. Kebijakan efisiensi akan terus diterapkan di proses bisnis dengan target peningkatan produktivitas dan penurunan biaya. Maka dari itu tahun 2021 diharapkan lebih baik labanya dibandingkan dengan 2020. Lalu rasio leverage-nya akan dijaga di sekitar 80%, dan yang terakhir ada pembukaan kantor cabang baru. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Persilakan. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai tata kelola perusahaan dan dewan direksi. Next. Yang pertama, tata kelola perusahaan pada PT BPF. Yang pertama ada transparansi. Nah, pada transparansi ini perusahaan berkomitmen menyajikan seluruh informasi terkait secara jelas dan terbuka kepada seluruh pemangku kepentingan. Yang kedua ada tanggung jawab. Pada tanggung jawab ini, perusahaan memastikan kejelasan fungsi dan keberadaan masing-masing organ perusahaan melalui pembagian tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang jelas dengan sesuai tujuan perusahaan. Selanjutnya ada akuntabilitas. Pada akuntabilitas, perusahaan senantiasa tunduk pada anggaran dasar dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga seluruh kegiatan perusahaan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada independensi. Pada independensi ini, perusahaan menjamin bahwa seluruh pengelolaan usaha dan pengambilan keputusan dilakukan secara independen tanpa campur tangan pihak lain. Yang terakhir ada kewajaran. Pada kewajaran ini, perusahaan mengedepankan keadilan dan kesetaraan, terutama dalam memenuhi hak dan kewajiban para pemangku kepentingannya. Next. Selanjutnya ada Dewan Direksi PT BPF. Direksi PT Bagus Bima Fund Tbk ini memiliki tanggung jawab untuk memimpin dan mengelola perusahaan secara keseluruhan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar perusahaan. Selain itu, Direksi PT BPF juga bertanggung jawab atas pelaksanaan praktik tata kelola yang baik dalam pengelolaan operasional maupun keuangan perusahaan. Next. Selanjutnya ada pengendali dan auditor. Yang pertama, pengendali. Pada PT Bagus Prima Fund Tbk ini, dalam menjunjung profesionalisme dan objektivitas setiap anggota Dewan Direksi dan Komisaris dalam pengelolaan perusahaannya, itu hubungan afiliasi yang ada dari organ-organ tersebut selalu dinyatakan dengan jelas. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memanfaatkan perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak lain yang merugikan perusahaan. Next. Selanjutnya ada auditor. PT Bagus Prima Fund Tbk membentuk komite audit untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan serta evaluasi, khususnya atas hal-hal yang terkait dengan proses pelaporan keuangan, pengendalian internal, kinerja dan efektivitas audit internal dan eksternal, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Next. Selanjutnya ada masalah etis terkait sistem pengendalian manajemen. Pada PT Bagus Prima Fund Tbk ini diharapkan dapat meminimalisir masalah etis terkait dengan pengendalian manajemen. Hal ini dikarenakan sistem pengendalian manajemen pada PT Bagus Prima Fund Tbk dapat menyelesaikan 3 masalah utama dari para anggota sebuah badan usaha. Kemudian, masalah motivational problems atau tidak mau muncul apabila karyawan telah memahami apa yang diharapkan untuk mereka lakukan, tetapi tujuan antara karyawan dan perusahaan tidak selaras sehingga karyawan bertindak sesuai dengan keinginannya sendiri dan mengabaikan kepentingan badan usaha. Kemudian masalah yang terakhir itu personal limitation atau tidak mampu terjadi ketika karyawan mengetahui dan memahami tujuan badan usaha. Akan tetapi mereka tidak mampu melakukannya dengan baik
karena ada beberapa keterbatasan lain sehingga kinerja dan yang dihasilkan tidak dapat maksimal. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.